Yo, kembali channel gua. Oke, kita akan bahas mengenai hasil screen test dari The Batman. Karena jujur gua pengen membahas ini dikarenakan kita udah mendapatkan kabar dari para kritikus di Amerika, bahkan juga para penonton terbatas yang ada di Amerika yang sudah menonton film The Batman. Dan juga kenapa film The Batman ini tidak dirilis tahun ini, itu dikarenakan masih banyak CGI yang belum selesai dan belum kelar untuk diedit. Jadi makanya mereka tidak rilis di hari ini, dan mereka akan tayang di tahun depan, di tahun 2022 kalau nggak salah ya. Makanya di sini gua pengen bahas hasil screen testnya The Batman seperti apa. Juga banyak banget kritikus-kritikus di Amerika Serikat yang sudah berbicara mengenai The Batman ini, dan mereka membahasnya dari segi ceritanya dan bukan dari CGI-nya, karena memang film ini CGI-nya belum kelar. Jadi mereka hanya mengkritik dari segi cerita dan juga sinematografinya yang dibangun di film ini. Seperti apa hasilnya dari screen test The Batman tahun 2022 si Robert Pattinson ini. Oke, sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video ini sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi untuk buat video untuk kalian. Oke, thank you. Oke, kita akan bahas mengenai hasil screen test dari The Batman tahun 2022. Seperti apa breakdown dari ini, langsung kita masuk ke segmen ke DC Universe Indonesia. Oke, kita akan bahas mengenai hasil screen test The Batman ini. Jujur nih, gua mentambahkan banyak banget fanpage di luar sana yang mengatakan berbagai macam hal, yaitu The Batman ini adalah garapannya Matt Reeves dan dibintangi oleh Robert Pattinson. Dan jujur ketika gue melihat hasilnya, ketika itu sudah tersebar di internet, di YouTube, di Instagram, bahkan di Twitter pun, mereka mengatakan bahwa The Batman mendapatkan hasil yang positif. Oke, mereka mendapatkan banyak pujian, dan juga ini adalah hasil dari yang mereka tuliskan di Variety.com. Yang pertama, film The Batman ini seperti film horor, sangat grafis, sangat dark dan menakutkan. Paul Dano, yaitu pemeran dari The Riddler, dia sangatlah gila, aktingnya menakutkan dan aku suka setiap detiknya. Oke, dari para kritikus mengatakan bahwa film ini The Batman sangat seperti film horor dan juga sangat grafis dan juga sangat dark. Kalau sangat dark memang iya, karena kan The Batman kan ya pasti harus ceritanya harus sangat dark gitu loh. Tapi sepanjang gua menonton film The Batman yang dari dulu, mereka tuh lebih mengutamakan sisi detektifnya ketimbang dari sisi The Batman-nya. Jadi kalau di sini kalau dia mengatakan film ini sangat horor, ya waduh, ini adalah sangat apa ya, gue sangat kaget sih ketika gue melihatnya, karena jarang-jarang banget The Batman itu mendapatkan genre horor gitu loh. Yang ada The Batman yang gue dapatkan dari dulu dari series Gotham, The Batman triloginya Nolan, sama Batman Ben Affleck, mereka tuh semuanya mengutamakan yang namanya kedetektifan. Nah, jadi gue di sini kalau mereka melihat horor, waduh, ini berarti ada unsur-unsur gimana, kayak mungkin ada sisi jump scare-nya atau gimana ya. Jadi tensi dibikin kelam gitu ya, gue suka, karena ya ini adalah jadi khasnya The Batman, ini adalah jadi khasnya DC dari dulu. Mereka selalu mengutamakan yang namanya sisi dark gitu. Lanjut lah ya. Dan kedua, dia juga mengatakan bahwa Paul Dano yang memerankan sebagai The Riddler alias di Edward Nygma, dia sangatlah gila, aktingnya menakutkan dan aku suka setiap detiknya. Nah, kalau dia mengatakan The Riddler ini sangat-sangat menakutkan, ya kita udah lihat cuplikannya di trailernya itu, bahwa The Riddler-nya itu ketika dia menyekap korbannya, terus dia menyiapkan sebuah teka-teki untuk The Batman, itu menurut gua sangat-sangat creepy sih. Bahkan The Riddler yang gua tahu di situ dia tuh nggak se-creepy itu, Jil. Makanya gua lihat di The Batman trailer aja tuh udah merinding parah. Untuk The Riddler-nya aja, walaupun kita belum diperlihatkan wajahnya seperti apa, kita diperlihatkan siluetnya aja, dan juga dia pakai topeng, jadi dia kita nggak tahu sisi aslinya bagaimana aja seperti itu. Makanya kalau dia mengatakan Paul Dano udah bagus, waduh, ini udah menjadi spoiler banget lah buat kita yang udah fans Batman banget lah. Apalagi yang kita udah baca komiknya The Riddler seperti apa, apalagi kita yang udah nonton The Gotham, series Gotham, ada The Riddler, kita udah nggak asing lagi dengan karakternya, bahwa dia adalah seorang yang suka teka-teki, dan dia jujur aja dia memang adalah villain yang sangat-sangat berat bagi The Batman, karena dia adalah salah satunya dia bisa mengetahui identitas Batman sebagai Bruce Wayne. Nah, itu makanya ya The Riddler ini kalau bisa dibilang, kalau misalkan dia menjadi villain utama di sini ya, berarti ada kemungkinan ada satu scene ketika dia akan mereveal identitas The Batman itu sendiri. Makanya kan di komik
The Riddler itu ya, dia juga adalah villain yang sangat-sangat menyulitkan buat Batman karena Bruce Wayne sudah setingkat pintar itu. Ada Riddler yang mereka itu battle bukan battle fisik, mereka battle ini battle otak dan juga battle kecerdasan mereka masing-masing, bagaimana intelektualnya yang diadu di sini. Jadi begitu, makanya di sini dulu memang mereka itu mainnya psikologi gitu, makanya beda banget sama Marvel ya. Kalau Marvel kan mereka main super power gitu-gitu ya, mereka ada porsinya sendiri. Tapi kalau DC mereka itu porsinya dari dulu mereka selalu mainnya psikologi, main ini pikiran daripada ini. Nah gitu, itulah yang suka dari DC seperti itu. Yang kedua, Zoe Kravitz mendapat pujian sebagai Catwoman, dan juga suara Robert Pattinson sebagai Batman mendapat pujian juga. Oke, Zoe Kravitz, oke, dia sebagai Catwoman. Tapi yang gue lihat di trailer itu, dia tuh kayak Catwoman-nya versinya si Gotham series sih. Itu mirip banget di final scene-nya. Kalau lo masih ingat ya, di final episode ketika si Catwoman lagi mencuri sebuah berlian di final episode tuh. Nah di sini sama itu dari langit-langit, terus dia pakai tali pengaman, terus dia mencuri sebuah apa itu, gue lupa itu. Tapi jelas untuk Catwoman sendiri, untuk desainnya kalau gue lihat di trailernya sih kurang menarik ya. Tapi kalau dia mengatakan ini mendapat pujian, oke, mungkin ada scene gimana, mungkin ada pendalaman karakter sendiri mengenai Catwoman bagaimana, atau mungkin ada pendalaman karakternya mengenai originnya Selina Kyle bagaimana, terus dia tuh pendekatan dia dengan Bruce Wayne bagaimana gitu. Kemungkinan seperti itu. Makanya Catwoman ya mungkin dibangun di sini hanya sebagai villain aja, belum sebagai aliansi terus anti-hero, belum ya. Jadi kemungkinan seperti itu, karena kan ini kan settingnya kan katanya di Batman Year 2, tapi mereka terinspirasi dari Batman Year 1. Jadi kalau kalian belum lihat animasi Batman Year 1 atau belum baca komiknya, jadi Batman Year 1 itu istilahnya mereka tuh menceritakan sisinya Jim Gordon dulu, baru setelah itu The Batman-nya. Karena Batman Year 1 kalau kalian lihat di animasinya itu dari awal tuh diceritakan narasinya itu dari si Jim Gordon, dari sisi Jim Gordon dulu, baru Bruce Wayne-nya sendiri. Nah seperti itu, makanya kalau gue lihat mereka terinspirasi dari Batman Year 1, tapi mereka mengambil settingnya dari Batman Year 2. Jadi menurut gue sih ada sedikit narator di sini. Jadi ada film ini dikisahkan ada naratornya yang memberikan jalan ceritanya bagaimana seperti itu. Makanya kita akan dibimbing oleh narator di sini. Jadi beda banget dengan film Batman yang kita udah kenal selama ini. Ya seperti itu. Jadi ini Batman Year banget sih kalau ada naratornya sih gitu. Bener-bener banget. Dan juga suara Robert Pattinson sebagai The Batman. Nah ini yang gue pertanyakan sampai sekarang, apakah suaranya itu akan menjadi mengerikan atau horrible atau gimana? Karena kalau kita lihat bandingkan dengan suaranya Batman versi Christian Bale sama si Ben Affleck ya, di sini ini gua pengen tahu suaranya Robert Pattinson sebagai Batman bagaimana. Apakah semengerikan itu atau tensinya lebih dibikin serem atau gimana? Tapi yang jelas kalau dia bisa dibilang lebih dapat, wah ini bisa dibilang ini adalah saingan paringnya Ben Affleck sih. Tapi sejauh ini ya, karena gua belum lihat filmnya ini, gua masih menilai bahwa The Batman versi Ben Affleck sampai sekarang masih the best menurut gua, karena ya dari BVS Justice League Snyder Cut, oh anjir, the best ya. Makanya di sini gua pengen tahu apakah dia bisa menyaingi Ben Affleck dan juga Christian Bale dan juga semua aktor-aktor yang sudah memerankan Batman bagaimana pendahulunya. Apakah dia bisa menyaingi atau bisa lebih baik? Tapi kan di sini kalau dia mengatakan lebih baik, oke, gue bisa ambil kesimpulan bahwa The Batman ini bisa mendapatkan ya wow the best sih gitu. Ini sekali lagi adalah pendapat dari kritikus, oke? Karena gue belum bisa memastikan kalau kita udah lihat filmnya, bisa jadi kita bisa mendapatkan preferensi yang lebih berbeda daripada pendapat dari para kritikus ini. Jadi seperti itu. Makanya kalau kalian yang melihat video ini, jadi kalian tuh jangan terlalu overhype banget. Oh bang, film Batman bagus. Oke, iya bagus, itu dari kritikus sendiri. Tapi kalau kita secara personal, kita yang menonton film sendiri, mungkin bisa jadi ada yang mengatakan film ini terlalu dark lah, ada yang mengatakan film ini action terlalu sedikit lah, atau gimana. Karena kan setiap orang kan pendapatnya beda-beda, setiap orang seleranya beda-beda. Nah jadi itu makanya bisa jadi kalian mempunyai pendapat yang beda gitu setelah nonton filmnya. Makanya ini adalah hasil screen testnya saja, belum sampai full movie-nya yang udah CGI-nya udah main banget, itu belum. Jadi memang film ini tuh mereka sengaja untuk mengeluarkan versi mentahnya, belum dari versi CGI-nya bagaimana. Jadi seperti itu ya. Oke lanjut. Yang selanjutnya ada momen ketika The Batman versi Robert Pattinson menekankan yang namanya no killing rules. Oke, kalau yang namanya no killing rules itu memang udah nggak asing buat kita ya, karena kan The Batman kan punya kode etik namanya tidak boleh membunuh lawan-lawannya gitu. Jadi kalau kita bandingkan dengan versi Ben Affleck itu beda loh ya, beda. Jadi kalau kalian masih mengira bahwa bang Ben Affleck kan dia membunuh lawan-lawannya, iya dia membunuh tapi ada alasannya.
Alasannya apa? Karena Dick Grayson Robinnya sudah mati di versinya DCU. Tapi kalau di sini kan memang belum punya sidekick, dia belum punya Robinnya, jadi dia masih sendiri di sini karena kan ini masih settingnya kan year 2, Batman year 2. Jadi seperti itu, makanya dia masih awal-awal, dia masih tahun kedua, jadi belum ada yang namanya Robin, belum ada namanya Bat Family. Jadi dia masih sendiri, pure sendiri di sini. Seperti itu, makanya kalau gua lihat sih kalau dia punya sidekick untuk sidequelnya mungkin kedepannya gua maunya versinya itu kayak Titans banget, maksudnya vibe-nya kayak Titans yang segelap dark banget gitulah, seperti itu. Lanjut lah ya. Selanjutnya dia mengatakan bahwa setup sequel The Batman untuk universe yang lebih luas lagi. Oke, jadi sudah ada pembuatan setup sequelnya. Jadi The Batman ini sudah dibuat pembangunan sequel bagaimana. Jadi mungkin ada tease mungkin biasanya untuk sequel film superhero ataupun film sequel untuk kedepannya biasanya itu akan ditujukan di ending film ataupun di post credit scene atau di mid credit scene. Jadi seperti itu, makanya biasanya itu akan dibuat seperti itu ya. Makanya kita contohnya kayak film Marvel deh. Film Marvel kalau mereka ingin membuat sequelnya kan pasti akan ditujukan tease-nya. Tease-nya itu akan dimulai ketika setelah credits dan juga post credit scene. Nah gitu, makanya mungkin The Batman ini akan menerapkan formula yang sama dengan seperti itu, atau mungkin bisa jadi di sequelnya bisa dibangun lebih awal. Itu adalah teori yang sudah gua bangun di sini karena gua udah berbagai macam nonton film superhero, juga film yang berat-berat banget untuk menyiapkan sequel karena ya ini adalah pengalaman dari gua sendiri. Makanya gua menyiapkan semua ini agar supaya mungkin kalian bisa berekspekulasi diri dan kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Karena gua pengen tahu apa yang membuat kalian tuh sangat-sangat tertarik dengan film Batman ini setelah kalian membaca semua dari kritikan para kritikus ini. Jadi seperti itu. Oke, lanjut. Yang selanjutnya dia mengatakan bahwa Pattinson akan menjadi narator di film ini dan itu terinspirasi dari Batman Year One. Oke. Jadi kalau kita bandingkan dengan Batman Year One, yang menjadi narator itu adalah Jim Gordon-nya. Dan juga kalau di sini yang menerangkan adalah Bruce Wayne-nya. Oke, jadi yang menjadi narator di sini adalah Bruce Wayne sendiri. Jadi kita akan mendapatkan apa namanya narator dari sudut pandang orang pertama. Jadi seperti itu, makanya tidak sebagai sudut orang pandang ketiga. Kalau dari sudut pandang orang ketiga itu kayaknya kayak kurang ngeh gitu loh. Tapi kalau dari sisi Bruce Wayne-nya sendiri kayaknya ini makin lebih wow aja sih gitu sih kalau masalah narator ya. Oke, gue pengen tahu apakah Robert Pattinson yang gue kenal dari Harry Potter sama Twilight ini apakah dia bisa memerankan Bruce Wayne-nya sangat detail. Gue nggak tahu sih karena kita masih belum mendapatkan trailer keduanya, karena kabarnya The Batman ini akan memunculkan trailer barunya semenjak kita akan mendapatkan acara DC Fandom Oktober nanti tahun 2021 ini. Makanya gue pengen tahu seperti apa sih gitu. Oke, lanjut ya. Yang selanjutnya adalah fight scene-nya bakalan bagus dan juga Alfred yang diperankan Andy Serkis punya peran yang signifikan. Oke, Andy Serkis. Oke, kalau kalian belum tahu ya, Andy Serkis itu adalah sutradaranya Venom. Nah, kalau kalian belum tahu ya, jadi Andy Serkis dia tuh adalah aktor legend banget, Pak. Dia tuh kebanyakan tuh main film tuh film-film monster sebenarnya. Dia tuh pernah jadi Gollum-nya di series The Hobbit sama The Lord of the Rings. Dia juga pernah sebagai King Kong dan juga sebagai orang yang sebagai awak kapal itu. Dia punya banyak banget peran, tapi dia paling banyak tuh berperannya sebagai pengisi suara sama model karakter 3D CGI gitu. Jadi dia menjadi monster, dia bisa jadi pengisi suara. Dia kan katanya sebagai Alfred nih. Nah, gua pengen tahu apakah dia bisa memerankan Alfred nih seperti kayak si Sam Pertwee di Gotham series, ataupun dia bisa memerankan Alfred yang kayak Michael Caine. Karena gini, Alfred yang gua kenal sini ada dua jenis. Yang pertama Alfred Pennyworth yang dia dulunya adalah mantan marinir, ya, itu dibangun di Gotham series. Dan kedua adalah Alfred versi Michael Caine. Nah, Alfred versi Michael Caine itu adalah ya seorang kepala pelayan Wayne family biasa gitu. Jadi dia nggak punya riwayat dia sebagai marinir atau sebagai tentara gitu, nggak ada. Jadi dia benar-benar hanya kepala pelayan biasa. Nah, gua nggak tahu apakah dia dibangun seperti itu ataupun dia punya latar belakang sebagai mantan marinir. Gua nggak tahu nih, tapi yang jelas ini sangat-sangat excited sih kalau yang gua lihat, karena apalagi Andy Serkis, Andy Serkis tuh kemampuan aktingnya udah gak bisa dilakukan lagi lah. Oke, dia juga mengatakan bahwa akan ada darah layaknya film thriller dan horror. Dark dan sadis akan jadi salah satu poin. Untuk ratingnya masih belum diketahui, bisa saja PG-13 atau R-rated. Aduh, jangan PG-13, mohon maaf nih, gua harus ngomong nih, Batman jangan PG-13. Aduh, nih gini ya. Jangan film superhero itu sebagai PG-13. Capek, Pak. Mohon maaf gue ngomong ini, capek. Karena PG-13 itu nggak apa ya. Kita tuh yang dewasa tuh butuh konten gitu loh. Jadi
film seperti itu jangan sampai PG-13 semua. Ya kayak film-film yang kayak Marvel tuh PG-13 semua. PG-13 semua, mohon maaf gue cuma gini. Jadi jangan berpatok ke PG-13 aja. Jadi yang dewasa ini, apalagi film Batman ini, kalau katanya udah dark itu jangan PG-13 Pak. Aduh. Contoh deh, Standard Cut. Itu Standard Cut bukan PG-13 loh. Apa ya? Itu semuanya ada adegan seks, ada adegan horor, ada adegan darah-darah gore di mana-mana. Itu bukan PG-13, itu udah dewasa, rated gitu loh. Jadi gua mau di situ jangan PG-13 lagi lah. Jangan sampai meniru formula kayak sebelah. Mohon maaf kalau begini ya. Jangan meniru formula kayak Marvel lah, jangan. No, jangan. Jadi di situ harus berbeda. Jadi penonton itu bisa membedakan. Jadi jangan sampai penonton itu menyamakan antara DC dengan Marvel, jangan. Itu penyakitnya sama banget kayak film-film DC garapan Joss Whedon yang selalu PG-13. Salah. Inilah kesalahan fatal WB yang mengatakan bahwa bang, film DC kan butuh PG-13. Oke, kalau PG-13 oke gak apa, tapi jangan Batman. PG-13 boleh, tapi jangan Batman. Oke, please jangan Batman, karena di situ katanya banyak banget Booster Gold, terus apalagi Teen Titans ada banyak banget lah, banyak banget. Jadi jangan Batman jangan dijadikan PG-13. Aduh, jangan please jangan. Gue udah enek dengan rating PG-13 itu, males gue ngeliatnya. Sumpah, mohon maaf, gue ngomong males. Gak level buat gue lah, karena gue sebagai dewasa ini butuh kontennya sangat gore banget dan juga penuh dengan konspirasi politik dan sebagainya. Gue butuh hal itu. Jadi gue udah enek banget dengan PG-13. Mohon maaf gue ngomong gini ya. Karena gue udah enek Pak. Udah kebanyakan banget gue mendapatkan film PG-13 lagi. Bosen, enek gue. Makanya ya sekali-kali gue pengen film dewasa gitu. Karena gue udah umurnya udah kepala 2 nih gitu. lanjut. Yang terakhir dia mengatakan bahwa mengingat tes screening ini masih versi kasar, ada kemungkinan pas rilis tidak akan berdurasi 3 jam, paling sekitar 2 jam. Oke, gue bisa terima itu. Jadi kita akan mendapatkan mungkin filmnya akan dipotong beberapa adegan yang nggak perlu mungkin, atau ada penambahan adegan, tapi ada beberapa yang sebelumnya itu tidak diceritakan, artinya itu akan dipotong. Oke, kemungkinan ini berdasarkan dari WB aja sih. Jadi kalau WB-nya dari awal kontrak sudah menerapkan film ini akan berdurasi 3 jam ya 3 jam gitu. Tapi tergantung dari WB-nya sih. Kalau yang gua katakan sini kalau masalah durasi ya, karena gini, kalau film yang durasinya lebih dari 3 jam sih gak masalah. Contoh Lord of the Rings deh. Lord of the Rings itu masih WB loh. Nah, gini yang belum tahu ya. Lord of the Rings itu masih WB loh. The Hobbit masih WB loh. Jadi mereka yang udah menulis film yang 4 jam, 5 jam pun gak masalah gitu loh. Toh kita kan mungkin akan mendapatkan online mungkin, atau mendapatkan offline. Mungkin bioskop udah buka mungkin di tahun depan, gua nggak tahu ya. Doakan aja PPKM nggak diperpanjang lagi. Ya kalau sekitar 2 jam sih gak masalah. Yang penting yang gua tempatkan sini adalah skripnya, ceritanya, tense yang dibawa-bawa, sama jangan sampai ada SJW di sini. Mohon maaf, gue ngomong jangan sampai ada SJW di sini. Gua udah cukup nek dengan DC yang udah banyak banget SJW di Arrowverse ya. Gue ngomong gini ya. Dan gue nggak mau tahu. Oke, gue nggak mau tahu film ini jangan sampai ada SJW, karena SJW mohon maaf itu bisa merusak feeling kita sebagai penonton tuh. Aduh, dirusak banget Pak. Mohon maaf gue ngomong gini ya, karena gue udah cukup enak juga dengan film DC yang mendapatkan SJW ya. Arrowverse tuh dari sampai sekarang tuh SJW-nya keterlaluan dah. Kok mereka masih lanjut, gue heran tuh. Makanya di Amerika Selatan kan mereka kan kebanyakan kan suka dengan SJW. Berbeda dengan kita sebagai penonton yang Asia di sini ya, kita nggak suka gitu. Karena apa gunanya lo lihat lesbian gay itu, aduh gak enak di pandang mata Pak, sumpah. Karena bagi kita di sini kan adalah hal yang tabu kan di situ kan. Jadi ya di sini kalau yang gua melihat kalau ini jangan sampai ada cewek, please jangan sampai ada cewek ya. Baik pun tuh cewek cowok jangan sampai ada cewek lah. Gua cukup enak dengan hal itu. Tapi yang jelas kalau di sini yang gua tempatkan sini para kritikus tidak menjelaskan adanya SJW. Jadi kemungkinan kita akan mendapatkan film Batman yang benar-benar feel DC, bukan dari SJW. Nah gitu, gua pengen tahu seperti apa gitu. Makanya garapannya Matt Reeves gue pengen tahu sebagus apa. Apakah dia bisa menyaingi Ben Affleck atau bisa menyaingi semua pemeran-pemeran Batman yang terdahulunya. Jadi seperti gue pengen tahu apakah dia bisa sebagus itu enggak. Nah gitu sih, gue pengen tahu nih. Karena sambil kita menunggu DC fandom yang gue pengen tahu sih trailernya seperti apa. Apakah katanya akan ada Joker. Nah kalian banyak berpikir bahwa bang, sequel ini kalau yang di setup sequel itu akan ada Joker. Nah gini, banyak banget fans yang sangat suka kalau Joker akan hadir di sini. Gini ya, kalau menurut gua mendapatkan hal seperti itu, gua akan menjawab biasa aja. Mohon maaf, aku biasa aja. Kalau kemungkinan Matt Reeves akan mengeluarkan Joker, menurut gua biasa aja. Karena apa? Karena Joker itu bukan hal yang baru, ya. Joker bukan hal yang baru.
dia tuh udah pernah muncul di series Gotham, Batman, juga animasi komik, bahkan aduh semua yang banyak yang mengeluarkan Joker, Titan saja mengeluarkan Joker udah ada. Jadi Joker tuh bukan hal yang baru gitu. Jadi ya kalau menurut gua sih, ini menurut gua ya, opini gua ya, Joker tuh harus muncul di Batman sequel yang ketiga dong. Nah, triloginya, sequel akhirnya, trilogi ketiga. Jadi kalau untuk film kedua, sequel kedua ini jangan sih, jangan Joker, karena Joker tuh udah mainstream banget. Joker tuh udah apa ya, nggak biasa banget lah, karena kita udah berkali-kali dapet, dan ya karena market suka dia dengan Joker ya, sampai Joker yang Joaquin Phoenix dapat Oscar. Kayak jadi ya gue nggak tahu lagi, gue nggak tahu apakah Netflix akan mengeluarkan tease-nya Joker, atau kemungkinan besar tease-nya adalah villain kedepannya siapa, mungkin Penguin atau Mr. Freeze atau gimana, gue nggak tahu. Tapi yang jelas kalau misalkan Joker, oke, nggak apa-apa lah. Tapi kalau banyak orang yang wow bang Joker bang tahun depan sequelnya akan hadir, ya gue biasa aja, karena ya Joker bukan hal yang baru gitu loh, kecuali mereka mengeluarkan Bane, mereka mengeluarkan Poison Ivy sebagai film utamanya, itu baru hal yang baru. Contoh film Batman tuh banyak loh, banyak banget nih yang gak dikeluarin. Scarface, oke, Mr. Scarface. Terus Mad Hatter belum muncul. Terus habis itu siapa lagi tuh? Film Batman banyak banget. Professor Pig belum ada. Hugo Strange belum ada. Terus apa lagi tuh? Banyak banget. Firefly belum dimunculin. Banyak. Deathstroke belum dimunculin sebagai film utamanya, belum. Cuma muncul di Titan sama muncul di Snyder Cut yang mentis Ben Affleck solo movie nggak jadi. Ya gitulah, film Batman banyak banget, jadi nggak harus takut dengan Joker ya, karena ya kalau film Batman Joker mulu ya apa, jadi bosen. Gue juga bosen karena gue pengen tahu development villain yang lainnya gitu, karena ya biarkan film-film Batman yang belum muncul ini mereka bisa mendapatkan porsi yang besar di sequelnya gitu ya, seperti itu. Ya itu aja mengenai pendapat gua mengenai The Batman screen testnya, hasil screen test bagaimana. Kalau kalian punya pendapat lain ataupun kalian punya argumen lain mengenai apa yang gua katakan di video ini, tulis di kolom komen di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, terima kasih udah menonton video guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woo!